rekan-rekan pemirsa, saat ini kita akan membahas karena seringnya SP2DK dan pemeriksaan pajak dapat menyebabkan ribuan WNI pindah jadi WNA. Nah, sejak terutama tahun 2022 mulai marak SP2DK, surat pertanyaan permintaan data dan klarifikasi dari kantor pajak kepada para wajib pajak. Bukan hanya wajib pajak badan, perusahaan, tapi juga wajib pajak pribadi, perorangan. Nah, hal ini jujur saja menyebabkan banyak wajib pajak, para bos, nggak betah, gerah. Ya, mereka melihat yang pertama, di Singapura tarif pajak 17%. Sementara di Indonesia untuk wajib pajak berpenghasilan besar, ya, PP pribadi berpenghasilan besar itu tarif pajaknya 35%. Jadi pajak di Singapura setengahnya pajak Indonesia. Singapura 17, Indonesia 35%. Yang kedua, di Singapura itu tidak seperti Indonesia. Di Singapura itu tidak ada SP2DK, ya. Dari informasi yang ada tidak SP2DK, tidak diperiksa. Komit saja gitu. Jadi merasa aman dan nyaman wajib pajak di Singapura. Sementara di Indonesia tidak nyaman, tidak aman karena dikit-dikit diperiksa, dikit-dikit denda. Yang ketiga, para pengusaha juga melihat di Indonesia ini tingkat korupsinya tinggi dari berita-berita yang ada. Pejabat ditangkap, korupsi, KPK, OTT, ya. Sehingga mereka melihat, korupsinya banyak sekali. Itu yang ada di berita, belum yang nggak muncul di berita. Yang keempat, ya, yang namanya pembangunan, terutama 10 tahun terakhir, itu banyak menggunakan hutang luar negeri. Pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, banyak menggunakan infrastruktur menggunakan dana pembangunan dari luar negeri berupa hutang. Jadi dana pembangunan berupa hutang luar negeri. Nah, tentu hutang itu harus dibayar cicilan beserta bunganya. Pembayaran cicilan dan bunganya tentu dengan pajak. Jadi pajak benar-benar diintensifkan. Artinya benar-benar diperiksa wajib pajak itu. Benar nggak dia wajib pajak segitu? Kalau perlu dikenain denda. Supaya menambah, ini logika pengusaha ya. Kalau perlu wajib pajak itu kena denda. Lalu menambah pundi-pundi kas negara. Untuk membayar cicilan hutang. Ini logika dari para pengusaha. Sehingga, siapa yang berhutang, siapa yang bayar. Itu logika dari para pengusaha loh. Yang nikmatin infrastruktur bukan saya, tapi kenapa saya harus bayar? Itu seperti itu logikanya. Gitu. Nah, mungkin dalam 5 tahun ini belum kelihatan, 5 tahun ke depan mungkin belum terlalu kelihatan. Tapi untuk generasi dari anaknya pengusaha yang saat ini, apalagi yang Gen Z misalnya, akan berpikir ulang untuk tetap memegang KTP ataupun paspor warga negara Indonesia. Dengan tarif pajak yang besar, sering diperiksa, sering didenda. Infrastruktur juga dibebankan kepada pengusaha dalam bentuk pajak. Sehingga pajak itu digenjot, pengusaha tergencet. Itu logika para pengusaha ya. Kedepannya
generasi anak dari pengusaha yang ada sekarang ini akan lebih memilih untuk pindah ke luar negeri. Daripada pajak pribadinya dibayar untuk Indonesia yang tarifnya 35%. Lebih baik tarif pajaknya itu dibayar untuk Singapura yang 17%. Udah gitu nggak diperiksa lagi. Ya. Hal ini perlu dicermati untuk kebaikan bangsa dan negara ini ke depan. Apakah terus tetap seperti ini atau mau ada perubahan paradigma? Bagaimana menyusun pembangunan itu, merencanakan pembangunan infrastruktur itu dengan baik, supaya tidak, ya mohon maaf, membabi buta bikin pembangunan, tapi tidak menduga efeknya ke depan. Bangun ini, utang, banyak. Bayarnya ngos-ngosan. Pengusaha dikejar-kejar. Cepat lambat pengusaha lari. Seperti itu. Ini perlu dipikirkan dan dicermati untuk ke depannya. Demi kebaikan bangsa ini. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.